Kecelakaan Sriwijaya SC 182 pada tanggal 9 Januari 2021 yang menewaskan 62 termasuk kru di dalamnya. Gelapnya misteri tindak kejahatan bisa dibongkar ilmu pengetahuan. Ilmu forensik dapat menjelaskan yang buram, mengangkat bukti-bukti yang karam. Ini Mas Ito. Hai semuanya, selamat pagi. Oke, bukan pagi ya, karena kan nggak tahu kalian nontonnya pagi, siang, sore, atau malam. Oke, hai semuanya, gimana kabar kalian? Hari ini aku dapat undangan untuk menghadiri pengukuhan guru besar atau pengukuhan profesor di Universitas Airlangga. Ya, salah satu dosen aku sewaktu di forensik. Beliau itu KPS, Koordinator Program Studi S2 Ilmu Forensik. Ya, sekarang pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Ya, masih pagi juga, nggak begitu pagi ya. Udah terlalu terang. Jadi kita siap-siap dulu. Terus kita berangkat ke Universitas Airlangga untuk lihat prosesi pengukuhan guru besar. Oke, beliau ini guru besar di bidang kedokteran forensik. Oke, aku siap-siap dulu ya. Oke, aku udah siap. Hari ini pakai batik. Dan jangan lupa tentunya masker. Kita ke rumah Pak Puji dulu, nunggu yang lain. Terus nanti berangkat bareng ke Unair. Ayo kita berangkat, let's go. Oke, sekarang kita udah di rumah Pak Puji. Mau berangkat ke Unair. Kenapa? Mana mobilnya? Oh, dijaga ibu loh. Ada saya kan bisa gantian. Ibu masih di belakang. Puji itu patut saya. Ngeri banget. Asik ya di Surabaya nih kalau acara hari kepahlawanan yang ngelakan Surabaya. Iya Pak, saya kemarin lihat tuh ini sepanjang jalan memang merah putih semua. Apalagi itu bulan November, bulan 17 Agustus pasti ada kampung-kampung itu banyak ditutup pasti untuk acara itu. Mana tadi yang ilmu forensik? Udah.
Sidang Universitas pengukuhan guru besar dibuka oleh Rektor. Profesor Dr. Ahmad Yudianto, dokter, spesialis forensik dan medico-legal konsultan, sarjana hukum, magister kesehatan. Saya nyatakan dibuka. Kita kukuhkan dalam sidang hari ini adalah Profesor Dr. Ahmad Yudianto, dokter, spesialis forensik dan medico-legal konsultan, sarjana hukum, magister kesehatan. Berikut profil beliau. Profesor Dr. Ahmad Yudianto, dokter, lahir di Sumeneb 30 Mei 1973. Lulus S1 dari program studi kedokteran Universitas Airlangga tahun 1995. Dari Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum Universitas Merdeka Surabaya tahun 2005. Lulus spesialis pendidikan dokter spesialis forensik spesialis 1 Fakultas Kedokteran Airlangga 2005. Lulus S2 program magister program studi ilmu kedokteran dasar Universitas Airlangga tahun 2006. Dan lulus S3 program doktor program studi ilmu kedokteran Universitas Airlangga tahun 2010. Dokumen publikasi beliau adalah 36 dengan indeks 2. Profesor Dr. Ahmad Yudianto adalah guru besar Fakultas Kedokteran aktif yang ke-120. Guru besar yang dimiliki UNER sejak berdiri yang ke-552 dan guru besar UNER PTN Badan Hukum yang ke-260. Dalam rangka pengukuhan guru besar dan penerimaan saudara sebagai bagian dari keluarga guru besar Universitas Airlangga, saya persilahkan pada Profesor Dr. Ahmad Yudianto, dokter spesialis forensik sarjana hukum, magister kesehatan untuk menyampaikan pidato saudara. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Airlangga, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Airlangga, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, Guru Besar, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, Guru Besar di lingkungan Universitas Airlangga, dan Guru Besar tamu di luar Universitas Airlangga, Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Airlangga, Direktur dan Wakil Direktur RSUD Dr. Sutomo, Direktur di lingkungan Universitas Airlangga, Ketua dan Sekretaris Lembaga di lingkungan Universitas Airlangga, teman sejawat, kolega dan segenap sivitas akademi Universitas Airlangga, sejawat anggota Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI, sejawat anggota Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia atau AIFI, serta para undangan, keluarga dan hadirin media Zoom yang mulia. Hadirin yang saya muliakan, mengawali pengukuhan jabatan guru besar yang berbahagia ini dengan segala kerendahan hati sebagai
seorang hamba dari Sang Pencipta alam semesta. Padahal kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir baik secara online ataupun melalui Zoom. Dalam keadaan sehat walafiat, menjadi saksi bagi keunggulan jabatan saya sebagai guru besar di bidang ilmu kedokteran forensik dan legal di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di hadapan sidang Universitas Airlangga ini. Terkenallah pada hari ini saya menyampaikan pidato pengukuhan besar saya dengan judul Identifikasi Forensik pada Gas Disaster dan Tindak Kejahatan di Indonesia melalui DNA dan Self-Revital DNA. Hadirin yang saya muliakan, era globalisasi saat ini membawa dampak yang lebih besar bagi perubahan tatanan kehidupan umat manusia, di mana berbagai persoalan dan tingkat kompleksitas yang sangat tinggi timbul sebagai salah satu bentuk indikasi dari dunia yang tambah batas ini. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 13.667 pulau, serta lebih 129 gunung berapi. Secara geografis, Indonesia terletak di pertemuan di antara tiga plek tektonik utama, dan secara demografi terdiri berbagai etnik, agama, latar belakang sosial dan budaya, di mana keadaan tersebut memberikan petunjuk bahwa Indonesia berisiko tinggi sebagai negara rawan dari bencana alam, terjadinya gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, dan kecelakaan. Demikian juga tindak kejahatan yang dulu bersifat tradisional ini telah jauh berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas. Bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan ini juga menimbulkan peningkatan kesadaran hukum, hak-hak asasi manusia, serta cara berpikir kritis dan rasional. Bencana maupun kecelakaan atau tindak kejahatan merupakan kejadian yang mendadak, tidak terduga, terjadi pada siapa saja, baik diri kita sendiri, keluarga kita, orang lain, dan bencana terjadi di mana saja, kapan saja, serta mengakibatkan kerusakan dan kerugian harta benda, korban manusia yang relatif besar, baik meninggal maupun cedera. Penanganan identifikasi korban yang meninggal memerlukan dana, sarana, dan prasarana yang cukup mahal, sehingga perlu ditangani serius dan benar. Identifikasi personal merupakan suatu masalah dalam kasus pidana maupun perdata. Menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat bersifat fatal dalam proses peradilan. Identifikasi personal merupakan bagian dalam tugas dan wewenang asli kedokteran forensik. Proses identifikasi personal yakni dengan cara membandingkan data antemortem dan postmortem. Metode identifikasi personal dalam kedokteran forensik antara lain metode sidik jari, pemeriksaan gigi, analisis DNA, properti, dan medis. Yakni diantaranya adalah kecelakaan pesawat Mandala Airlines yang terjadi di Medan pada 2005 yang menewaskan 149, kecelakaan pesawat Air-Asia yang menerbangkan dari Surabaya ke Singapura yaitu KISET 850 yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2014 di Perairan Belitung dengan menewaskan 162. Lion JT610 pada tanggal 29 Oktober 2018 yang jatuh atau mengalami kecelakaan di perairan Kerawang dengan korban 189. Kecelakaan Sriwijaya ST182 pada tanggal 9 Januari 2021 yang menewaskan 62 termasuk kru di dalamnya. Yang kedua yaitu kasus bom, diawali pada kasus bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menewaskan 182. Bom Bali kedua pada tahun 2005, bom yang terjadi di kedutaan asing Universitas di Amerika Serikat pada tahun 2005, serta pada kasus-kasus yang lain yaitu diantaranya kecelakaan bis yang terjadi di Situbondo yang menewaskan 36, dan pada kasus-kasus tsunami di Aceh serta gempa juga memerlukan pemeriksaan analisis DNA. Identifikasi personal forensik dengan bahan DNA sebagai bahan pemeriksaan berbasis pada polymerase nukleotida yang merupakan rangkaian pengulangan DNA. Identifikasi personal melalui analisis DNA merupakan alat diagnosis yang akurat dalam bidang forensik
Analisis DNA ini bisa digunakan DNA yang terdapat pada inti sel maupun yang terdapat di mitokondria. Pemeriksaan DNA forensik yang menjadikan orang tua sebagai banding, hasil yang diperoleh secara statistik adalah mendekati 100% atau sekitar 99,99%. Namun bila identifikasi personal dengan menggunakan saudara kandung atau sibling memiliki angka ketepatan tidak mendekati angka 100%. Secara teoritis, saudara kandung memiliki kemungkinan ketepatan dua alel hanya 25%, seperti halnya ketidaktepatan atau tidak memiliki alel yang sama atau 0 alel. Secara teoritis, meskipun sudah dapat ditentukan kemungkinan ketepatan atau match dari pemeriksaan DNA dengan menggunakan sibling DNA memiliki angka yang rendah, yakni hanya sekitar 20%, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang menyebutkan berapa angka ketidaktepatan secara pasti tersebut. Sehingga diperlukan suatu marker lain dalam pengambilan kesimpulan pemeriksaan, yakni dengan DNA mitokondria atau Y kromosom sebagai alternatif pemeriksaan. Tantangan teknis yang signifikan yang terkait dengan penggunaan sibling DNA sebagai bahan analisis DNA adalah tidak semua lokus pemeriksaan DNA forensik pada suspek identik dengan pembandingnya. Sehingga sibling analisis menentukan, yang pertama, apakah memiliki ayah dan ibu yang sama. Yang kedua, hanya satu orang tua saja yang sama. Sedangkan yang ketiga, ibu ayah yang berbeda. Dalam sibling analisis yang berperan penting yakni adalah alel sharing. Alel sharing dalam penentuan saudara kandung sangat berguna menjalin hubungan ketika kedua alel terlihat secara statistik. Saudara kandung memiliki probabilitas ketepatan dua alel yakni 25%. Nilai ini sama seperti tidak memiliki alel yang sama atau 0 alel, sedangkan ketepatan satu alel mencapai 50%. Dasar yang digunakan untuk menilai probabilitas alel umum dalam sampel yang diuji dan referensi yang diwarisi dalam alel identical band descent atau IBD, ada kemungkinan 25% bahwa dua saudara kandung akan mewarisi dua alel IBD dari orang tua biasa. Kemungkinan 50% bahwa dua saudara kandung akan mewarisi satu alel IBD dari orang tua, dan 25% kemungkinan dua saudara kandung tidak mewarisi alel IBD dari orang tua. Tidak akan berbagi alel pada lokus diploid. Kemungkinan saudara kandung tidak berbagi alel atau 25% tidak berbagi alel di salah satu dari dua lokus menimbulkan salah yang signifikan dalam mengidentifikasi individu yang mati dari bencana massal ketika hanya ada satu korban yang masih hidup. Sementara probabilitas bahwa satu saudara kandung akan mewarisi 0 alel IBD dari orang tuanya adalah konsisten pada 25%. Untuk setiap lokus probabilitas bahwa dua saudara kandung tidak akan berbagi alel atau lokus baik tergantung dari PIC atau heterosiklicitas. Hadirin yang saya muliakan, analisis sel fetal DNA dalam pemeriksaan identifikasi forensik. DNA fetus yang berada di dalam sirkulasi maternal relatif telah sangat banyak digunakan di dunia medis. Sebagian besar aplikasi di atas relatif masih berfokus pada keberadaan sekuen-sekuen DNA fetus yang diduga kuat berkoreksi dengan jenis penyakit tertentu yang diturunkan dari garis ayah. Dalam seorang ibu hamil, sebagian besar ilmuwan masih meyakini bahwa keberadaan beberapa lapisan tromboblastik berpilih mampu mencegah terjadinya percampuran antara sirkulasi fetus dengan maternal. Namun di sisi lain, berbagai ilmuwan lain justru mulai menemukan fakta bahwa barrier tersebut ternyata dapat ditembus oleh beberapa sel fetus untuk kemudian masuk ke dalam sirkulasi maternal. Fakta inilah yang kemudian menginspirasi penelitian dari Lu et al. Pada tahun 1998 yang mengajukan teori bahwa secara alamiah dalam tubuh maternal yang sedang hamil senantiasa terjadi lalu lintas molekul dan bahkan sel dari fetus menuju maternal maupun sebaliknya dari maternal menuju fetus. Identifikasi terutama tes paternitas dapat dilakukan sebelum anak dilahirkan atau prenatal. Analisis DNA dapat dilakukan dengan sampel dari jaringan janin umumnya pada umur kehamilan yaitu 10 sampai 13 minggu. Saat ini bisa melalui darah pipi
dari wanita hamil karena adanya sel free fetal DNA tersebut sehingga proses identifikasi dapat dikerjakan. Kesimpulan dari pidato saya ini adalah pemanfaatan pengembangan metode sekling DNA dan sel free fetal DNA sangat membantu dalam proses identifikasi forensik dalam kasus-kasus register dan tindak kejahatan. Demikian pidato pengukuhan jabatan guru besar saya. Tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian pidato saya terdapat kesalahan-kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Gelapnya misteri tindak kejahatan bisa dibongkar ilmu pengetahuan. Ilmu forensik dapat menjelaskan yang kurang, mengangkat bukti-bukti yang karam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari gelar akademiknya juga di samping dokter juga sarjana hukum berkaitan dengan identifikasi DNA dan lain-lain. Prof, selamat Prof. Aldi, Selamat Prof. nanti kau tanya. Ya, siap. Yo, Mahasiswaku. siap. Ini Mas Ito. Oke, makasih Dok. Selamat Dok, ya. Sedari kecil, beliau bercita-cita menjadi seorang dokter. Kesempatan di hari yang cerah ini kita masih mendapatkan limpahan yang limpahan nikmat, rahmat, karunia yang telah diberikan oleh kita semua, terutama limpahan nikmat iman, nikmat sehat walafiat dan panjang umur, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa hadir ke ruangan ini sesuai dengan undangan kami, yaitu tasyakuran